Trompet perang telah ditiupkan, memecah kesunyian lembah yang kini berubah menjadi ladang pembantaian. Di tengah kecamuk badai debu, barisan infanteri berbaju besi lengkap dari kedua belah pihak maju saling menerjang dengan tameng dan tombak yang terhunus. Langit di atas mereka mendung kelabu, seolah meratapi pertumpahan darah yang tak terhindarkan. Di garda depan pasukan musuh, tampak seorang kesatria bertubuh tegap bernama Leonor memimpin serangan dengan beringas. Tatapan matanya yang haus darah berkilat di balik pelindung kepala. Maju, bunuh garda depan, teriak Leonor memecah gemuruh pertempuran. Dengan pedang besar di tangannya, Leonor mengamuk secara brutal, menebas dan membantai prajurit kekaisaran yang mencoba menghalangi jalannya tanpa ampun. Jeritan kesakitan dan cipratan darah segar mengiringi setiap ayunan pedangnya yang membabi buta. Melihat kekejaman Leonor yang memporak-porandakan barisan pertahanan, kepanikan mulai melanda pasukan kekaisaran. Sial, apa tidak ada yang bisa menahannya? Teriak salah seorang prajurit dengan wajah penuh ketakutan dan peluh. Formasi pertahanan mereka mulai goyah. Semua unit, mundur, pergi ke balik garis pertahanan. Seru komandan lapangan mencoba menyelamatkan sisa pasukannya dari amukan kesatria brutal tersebut. Namun, di tengah keputusasaan prajurit yang berlarian mundur, sesosok pemuda maju melangkah dengan tenang melawan arus. Elric muda, dengan seragam prajurit biasa tanpa zirah mewah, menggenggam pedangnya erat-erat. Pandangan matanya tajam, mengunci targetnya yang tak lain adalah Leonor. Melihat ada seorang prajurit biasa yang berani menantangnya, Leonor menyeringai meremehkan. Dengan kecepatan luar biasa, Leonor menerjang ke depan, mengayunkan pedangnya dalam sapuan horizontal yang mematikan. Wush, ayunan itu begitu cepat hingga membelah udara, namun Elric dengan refleks yang terlatih berhasil merunduk tepat pada waktunya, membiarkan mata pedang musuh lewat hanya beberapa inci di atas kepalanya. Memanfaatkan momentum tersebut, Elric langsung memutar tubuhnya dan melakukan serangan balik yang presisi. Sret, bila pedang Elric menyayat leher Leonor dengan kecepatan yang tak kasat mata. Darah segar langsung menyembur dari leher sang kesatria musuh. Leonor terbelalak, memegangi lehernya sebelum tubuhnya yang mengenakan zirah berat itu ambruk dan berlutut di tanah. Tanpa membuang waktu dan memberikan kesempatan bagi musuh untuk memulihkan diri, Elric mengambil ancang-ancang. Menggunakan seluruh kekuatan tubuhnya, ia mengayunkan pedangnya dalam satu tebasan melingkar yang kuat. Krak, kepala Leonor terpenggal seketika, menggelinding di atas tanah yang gersang di hadapan pasukan musuh yang tercengang. Komandan, bisik para prajurit musuh dengan wajah pucat pasi menyaksikan pemimpin mereka yang brutal tewas seketika di tangan seorang prajurit biasa. Elric berdiri tegak di samping jasad tanpa kepala itu, menatap dingin ke arah barisan musuh. Baginya, ini hanyalah satu lagi nyawa yang harus ia cabut demi bertahan hidup. Apakah ksatria kekaisaran cukup? Batinnya datar. Maju, jikalau kalian punya 1000 jiwa untuk bertaruh. Siapapun kalian, aku belum berniat menghabisi kalian semua. Namun, medan perang tidak pernah memberi ruang untuk kelengahan. Sret, sebuah kilatan cahaya aneh mendatapi Elric dari arah samping. Kesadarannya mendadak menangkap bahaya yang mendekat dengan kecepatan tinggi. Sesuatu datang, batin Elric waspada. Di kejauhan, tampak kepalan tangan raksasa yang diselimuti oleh energi sihir berwarna biru terang meluncur ke arahnya, sebuah sihir pelindung mana yang digunakan sebagai senjata penghancur. Blam, serangan magis itu menghantam tanah dengan ledakan hebat. Elric terlempar, dan sebuah proyektil tajam menembus lutut kakinya dengan telak. Elric bertumpu pada pedangnya, tubuhnya ambruk berlutut menahan rasa sakit yang luar biasa menjalar dari kakinya yang hancur. Napasnya tersengal-sengal, keringat dingin membasahi seluruh wajahnya saat ia memandangi siluet samar di atas bukit kabut. Dua sosok misterius bertopi tinggi dengan masker gas tampak berdiri mengawasinya dari kejauhan. Elric tersentak, matanya terbuka lebar dengan pupil yang mengecil penuh teror. Napasnya memburu tak beraturan. Elric mendapati dirinya duduk di atas tempat tidur besar yang empuk di dalam kamar istana Portman yang mewah. Tangan kanannya dengan gemetar mencengkeram sebilah pisau belati kecil yang selalu ia sembunyikan di balik bantalnya, sebuah insting bertahan hidup yang tak bisa ia hilangkan bahkan di tempat teraman sekalipun. Kemeja putihnya basah kuyup oleh keringat. Sambil memegangi kepalanya yang pening, Elric mencoba mengumpulkan kesadarannya yang terserak. Suasana fajar yang tenang dan berkilau menembus jendela kamar, sangat kontras dengan kengerian medan perang yang baru saja ia impikan. Aku sudah kembali rupanya, bisiknya lirih, menurunkan belatinya perlahan. Tok, suara ketukan pintu yang lembut memecah keheningan kamar. Pintu perlahan terbuka, menampilkan sosok pelayan tua yang setia, Ronda. Master, Anda sudah bangun? Tanyanya dengan nada sopan. Elric menghela napas panjang, berusaha menyembunyikan guncangan emosinya. Ya, aku baru saja bangun, jawabnya sambil merapikan pakaiannya. Setelah membasuh wajahnya dengan air dingin yang disiapkan Ronda, Elric melangkah menuju cermin besar di sudut kamar. Di dalam pantulan kaca, ia melihat dirinya yang sekarang, seorang pria yang tampak tenang dari luar, namun menyimpan badai di dalamnya. Ia meraih tongkat kayu penyangga tubuhnya. Saat ia mencoba melangkah, kakinya terasa kaku dan berat. Jelpak, bunyi langkah kakinya yang pincang menggema di lantai kamar. Sepatunya tampaknya tidak lagi cocok denganku, batin Elric dengan senyum pahit. Luka dari perang 10 tahun lalu itu telah mengubahnya secara permanen. Apa waktu yang kuhabiskan di medan perang membuatku lumpuh seperti ini? Ronda, yang memperhatikannya sejak tadi, melangkah mendekat dengan senyuman hangat penuh perhatian. Anda terlihat lebih baik setelah berpakaian seperti itu, Master, ucapnya tulus, mencoba membesarkan hati majikannya. Pertama-tama, kita beri salam dahulu. Elric mengangguk pelan, berjalan beriringan dengan Ronda menyusuri koridor-koridor istana.
Sambil berjalan dengan tongkatnya, Ronda melirik ke arah kaki Elric dengan raut wajah penasaran namun berhati-hati. Tapi bagaimanakah kaki Anda bisa berakhir seperti itu? Tanya Ronda pelan. Elric terdiam sejenak, menatap lurus ke depan sebelum melemparkan alasan fiktif demi menjaga kedamaian istana ini dari masa lalunya yang kelam. Ah, aku jatuh dari tebing terjal dan terbentuk batu, jawab Elric berbohong dengan nada santai. Aku kurang berhati-hati. Bohong jika Elric berkata dia baik-baik saja. Alasan jatuh dari tebing hanyalah tameng rapuh untuk menyembunyikan kenyataan pahit bahwa kakinya telah hancur oleh proyektil sihir di medan perang 10 tahun lalu. Berjalan beriringan bersama Ronda menyusuri lorong istana yang megah, langkah kakinya yang pincang melahirkan bunyi ritmis yang canggung di atas lantai marmer. Langkah mereka terhenti di depan sebuah pintu kayu ek besar yang berukir indah. Ronda mengulurkan tangannya, membuka pintu tersebut perlahan. Kriek, begitu daun pintu terbuka, perhatian Elric langsung tersedot pada sosok wanita berambut pirang keemasan yang sedang berdiri membelakanginya di dekat jendela. Cahaya pagi yang lembut menerpa rambut panjangnya yang dikepang dua, membuat penampilannya tampak begitu anggun. Wanita itu membalikkan tubuhnya perlahan, menatap ke arah pintu kedatangan. Tidurmu nyenyak? Tanya wanita itu dengan suara lembut yang menenangkan. Elric terpaku sejenak di ambang pintu. Kenangan malam itu mendadak melintas begitu saja di benaknya, saat wanita pirang itu berdiri di hadapannya dengan hanya berbalut selembar kain handuk putih setelah mandi, menatapnya dengan wajah merona merah, lalu memekik kesal ke arah wajahnya, mesum. Mengingat kilasan ingatan yang memalukan itu, wajah Elric mendadak terasa panas. Semburat merah pekat langsung menjalar hingga ke telinganya. Elric membuang muka dengan gugup, berdeham pelan untuk mengusir rasa canggung yang mencekik. Selamat pagi. Aku tidur cukup nyenyak. Terima kasih, jawabnya terbata-bata sembari menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Melihat tingkah canggung Elric, suasana di dalam ruangan justru mendadak berubah riuh karena ulas seorang pelayan muda berambut pendek kecoklatan yang berdiri di dekat wanita pirang tersebut. Pelayan muda itu tampak menahan tawa dengan ekspresi mengejek yang kentara, seolah tahu apa yang sedang dipikirkan Elric. Plak, aduh, pelayan muda itu memekik kaget sambil memegangi kepalanya yang baru saja dipukul gemas oleh Ronda yang berjalan di belakang Elric. Kurasa aku tidak melihat dia saat sarapan pagi di sini. Ah, maksudku pelayan baru di sini. Elric menghela napas panjang, mencoba mengabaikan dan melangkah menuju kursi meja makan dengan bantuan tongkat kayunya. Saat ia menarik kursi, ujung tongkatnya sempat tersangkut, membuatnya kehilangan keseimbangan sejenak. Duk, Elric memegangi tepi meja dengan terburu-buru demi menahan tubuhnya agar tidak terjatuh. Oh, kau baik-baik saja, tanya wanita pirang itu dengan nada khawatir yang tulus, melangkah maju seolah hendak memapahnya. Aku baik-baik saja, tidak perlu repot-repot, potong Elric cepat. Dengan sisa-sisa harga dirinya, ia memosisikan tongkat kayunya bersandar di sisi meja dengan bunyi tak yang pelan, lalu mendudukkan dirinya di kursi. Ia menghela napas lega setelah berhasil duduk tanpa insiden memalukan yang lebih besar. Wanita pirang itu mengamati Elric sejenak, menatap mata pemuda itu yang masih menyiratkan sisa-sisa ketegangan. Begitu ya, gumamnya pelan sebelum ikut mendudukkan diri di seberang meja. Percakapan di sela sarapan, meja makan panjang itu kini dipenuhi oleh hidangan sarapan yang menggugah selera, roti panggang, telur mata sapi yang dimasak sempurna, dan sayuran segar. Suasana hening menyelimuti mereka berdua selama beberapa saat, hanya menyisakan dentingan garpu dan pisau yang beradu dengan piring porselen. Ting, klak, di sela-sela mengunyah makanannya, Elric meletakkan garpunya perlahan. Ia menatap wanita di hadapannya dengan ekspresi yang berubah serius. Ada sesuatu yang ingin kukatakan soal kemarin-kemarin, ucap Elric membuka suara. Wanita pirang itu menghentikan gerakannya, menatap Elric lurus-lurus. Kemarin, maksudmu? Yang terjadi di pemandian, lanjut Elric, suaranya sedikit merendah, menahan rasa malu yang kembali menggelitiknya. Aku ingin meminta maaf. Tidak apa-apa, potong wanita pirang itu dengan cepat. Wajahnya seketika merona merah muda yang manis, teringat kembali momen privasinya yang sempat terusik. Ia buru-buru memalingkan wajahnya ke samping, menatap dinding kamar demi menyembunyikan rasa malunya. Aku hanya, tidak masalah, jadi silakan nikmati sarapanmu. Baiklah, jawab Elric patuh, merasa lega karena masalah sensitif itu tidak diperpanjang. Wanita pirang itu kembali menatap Elric yang sedang memotong rotinya. Di balik penampilannya yang santai dengan kemeja longgar saat ini, wanita itu tahu betul bahwa ada misteri besar yang menyelimuti pria di hadapannya. Ingatannya melayang pada momen ketika ia tidak sengaja melihat tubuh Elric tanpa busana bagian atas. Di balik kain jubah mandi putih yang longgar malam itu, tubuh Elric dipenuhi oleh jaringan parut dan bekas luka yang mengerikan. Guratan panjang bekas sayatan pedang, bekas tusukan tombak, hingga luka bakar yang mencolok menghiasi dada dan punggungnya. Banyak luka memenuhi tubuhnya, batin wanita itu dengan rasa iba sekaligus kagum yang mendalam. Sebenarnya macam apa pria ini, jikalau sampai harus mengalami semua itu? Lamunan wanita itu buyar ketika melihat cara makan Elric yang mendadak berubah drastis. Pak, Elric tiba-tiba menusuk sosis dan sayuran di piringnya dengan kecepatan tinggi menggunakan garpu. Tanpa memedulikan etiket makan bangsawan, ia menyendok makanan dalam jumlah besar ke dalam mulutnya hingga kedua pipinya mengembung penuh seperti tupai. Nyam, nyam, nyam. Dengan gerakan kilat, ia mengunyah dan menelan makanannya dengan lahap, lalu meraih sapu tangan untuk menyeka mulutnya secara kasar. Elric sempat tersedak kecil sebelum menepuk dadanya kuat-kuat. Wanita pirang itu hanya bisa terbelalak heran, memandangi piring Elric yang kini sudah bersih tak tersisa dalam hitungan detik. Harusnya aku diam saja, beralih sendiri kurasa, batin wanita itu menggelengkan kepala melihat nafsu makan Elric yang brutal seperti prajurit di barak militer.
Bagaimana ia menikmatinya? Selesai menghabiskan sarapannya dengan kilat, Elric menegakkan tubuh dan memberikan jempol besarnya ke arah wanita itu dengan senyum lebar yang tak berdosa. Aku akan pergi, nikmatilah makananmu. Serunya dengan nada riang, kontras dengan kecanggungannya beberapa menit lalu. Elric meraih tongkat kayunya, berdiri dari kursi, dan melangkah lebar-lebar meninggalkan ruang makan. Dalkak, pintu kayu besar itu tertutup rapat di belakangnya saat ia keluar. Di dalam ruangan yang kini kembali sunyi, wanita pirang itu terpaku menatap pintu yang tertutup. Sentuhan kehangatan dan keunikan Elric meninggalkan kesan mendalam di hatinya. Sebuah helaan napas lembut keluar dari bibirnya yang mengulas senyuman tipis. Ah, gumamnya lirih, menyadari bahwa hari-harinya di istana ini tidak akan pernah sama lagi. Kesibukan pagi hari di kediaman Portman telah dimulai dengan ketukan sapu dan gosokan kain pel dari para pelayan yang membersihkan aula utama. Di tengah rutinitas tersebut, Elric melangkah menuju ruang tengah dengan kaki pincangnya. Di sana, Ronda telah menunggunya bersama seorang kepala pelayan senior bertubuh tegap dan berambut abu-abu yang bernama Alvito. Melihat Elric duduk di salah satu sofa panjang berukir emas, Alvito melangkah maju dengan sikap hormat yang kaku. Tuan muda, apa benar Anda mencoba menolak kriteria wanita kemarin? Tanya Alvito, membuka pembicaraan dengan nada menyelidik yang serius. Gadis murni, apa kurang memuaskan Anda? Mereka selalu bersikap sopan. Dia memang pria sejati di antara para pria. Sahut Ronda tiba-tiba dari samping, mencoba mencairkan suasana dengan kelakarnya yang khas. Namun, obrolan mereka mendadak buyar oleh kemunculan Maris, pelayan muda berambut kecoklatan yang sebelumnya menjahili Elric di meja makan. Dengan wajah merah padam menahan kesal, Maris berdiri berkacak pinggang di hadapan mereka. Mesum, umpat Maris lantang, menunjuk langsung ke arah Elric. Sontak saja seisi ruangan menegang. Pria, kalian, sadarlah, seru Maris berapi-api kepada Ronda dan Alvito, merasa bahwa mereka terlalu membela sang tuan muda. Sifat asli seperti itu hanya untuk memuaskannya. Maris, bentak Alvito tegas, memotong ucapan lancang sang pelayan muda sebelum melangkah maju dan menarik bahunya menjauh. Jangan kasar pada tuan muda. Alvito menatap Maris dengan pandangan dingin yang membuat pelayan muda itu langsung bungkam bersungut-sungut. Sambil menghela napas, kepala pelayan tua itu berbalik kembali menghadapi Elric. Kau masih terlalu muda untuk mengerti, Maris. Tugas utama bangsawan adalah untuk meninggalkan keturunan. Keturunan, Maris bergumam pelan dengan dahi berkerut, masih tidak habis pikir. Alvito mengangguk perlahan, lalu tersenyum tipis yang syarat akan nostalgia misterius. Benar, Maris, tuan muda hanya memenuhi tugas bangsawan saat dia mendekati wanita di pemandian. Bukankah itu hanya karena insting? Meski 10 tahun telah berlalu, dia tidak lupa akan tugasnya. Dia bahkan beralih secara langsung pada tanggung jawab ini, lanjut Alvito dengan binar bangga di matanya, membuat Maris hanya bisa menatapnya dengan ekspresi tak percaya sekaligus heran. Pria di antara para pria. Di sudut ruangan, Elric yang mendengar pembicaraan itu hanya bisa duduk terdiam dengan peluh dingin yang bercucuran di pelipisnya. Tuan muda kamu seorang mesum, bisik batinnya dengan getir, merasa percuma untuk membantah kesalahpahaman raksasa yang dibuat oleh para pelayan setianya. Ya, orang mesum di antara para orang mesum. Alvito kembali menatap majikannya dengan saksama. Tuan muda, sepertinya Anda sudah memutuskan untuk mendahulukan keturunanmu. Apa ini artinya Anda benar-benar kembali, Tuan? Elric menyandarkan punggungnya ke sofa, mengembuskan napas panjang yang terasa berat. Keluhnya lirih. Tangannya bergerak perlahan, mencengkram hulu tongkat kayunya erat-erat hingga buku-buku jarinya memutih. Rasa sakit yang samar kembali berdenyut di kakinya, mengingatkannya pada harga mahal yang harus ia bayar di masa lalu. Sebenarnya, akulah yang meninggalkan ingatan masa laluku itu, pikirnya getir. Meski ziarah ksatria tidak membawaku tepat pada waktu pertempuran, ia memandang keluar jendela, menatap hamparan ladang gandum emas yang luas yang memagari wilayah Portman. Angin musim gugur menerbangkan dedaunan kering, menari-nari di bawah langit biru yang bersih. Urusan ini belum cukup cepat porsi perannya untuk mengalihkan kebahagiaan nanti. Gumamnya dalam hati, menimbang-nimbang langkah hidup yang harus ia ambil selanjutnya. Elric bangkit berdiri, menumpuk seluruh berat badannya pada tongkat penyangga. Yah, aku harus pergi. Kita bicarakan ini nanti. Untuk sekarang, kembalinya akulah yang terpenting, ucap Elric dengan nada tegas yang tidak menerima bantahan, memotong kepanikan Maris yang masih ingin memprotes. Ia berjalan selangkah demi selangkah menuju pintu keluar aula. Sebelum ambang pintu, ia menoleh ke arah kepala pelayan seniornya. Alvito, tolong persiapkan kereta. Baik, Master, jawab Alvito membungkuk hormat tanpa bertanya lebih jauh tentang tujuan sang tuan muda. Tidak butuh waktu lama bagi Alvito untuk menyiapkan kereta kuda hitam mewah kekaisaran. Kereta itu meluncur mulus, membelah jalan setapak di tengah hamparan ladang gandum sewarna emas yang berkilau di bawah terik matahari fajar. Suara derap kaki kuda dan putaran roda kayu beradu dengan keheningan alam yang damai. Di sudut ladang yang berbatasan dengan bukit kecil, wanita pirang itu berdiri diam dengan gaun paginya. Topi rajut berpinggiran lebar melindunginya dari embusan angin kencang yang menyapu rambut emasnya. Mata indahnya menatap lekat ke arah kereta yang melintas menjauh, mengiringi kepergian Elric dengan sejuta tanya yang belum terjawab. Kereta akhirnya berhenti di sebuah area terbuka yang tenang, jauh di sudut wilayah terluar kediaman Portman. Pepohonan berdaun merah khas musim gugur berdiri kokoh di sekeliling tempat itu, menggugurkan daun-daunnya yang menutupi tanah gersang. Elric turun dari kereta perlahan, melangkah pincang membelah hamparan rumput liar yang mengering. Pandangannya terkunci pada sebuah batu nisan tua yang berdiri kokoh di bawah naungan cahaya matahari yang menembus awan. Batu nisan itu diukir dengan lambang elang kekaisaran yang megah, dengan tulisan berukir dalam bahasa kuno, In Memoriam.
Elric berdiri tegak di depan nisan tersebut, membiarkan angin dingin musim gugur menerpa wajah dan memainkan helai rambut coklatnya. Matanya yang biasa menatap dingin kini melembut, menyiratkan kerinduan sekaligus rasa hormat yang mendalam. Sudah lama, bisik Elric, suaranya parau dan bergetar tersapu angin. Ia mengulurkan tangannya yang gemetar perlahan, menyentuh permukaan batu nisan yang dingin itu, membersihkan beberapa helai daun kering yang hinggap di atasnya. Ayah! Di bawah langit musim gugur yang bersih, angin bertiup kencang menerbangkan dedaunan kering di sekitar makam penguasa Portman terdahulu. Elric berdiri terpaku menatap nisan batu berukir lambang elang kekaisaran yang dingin. Kenangan masa lalu berkelebat di benaknya, memicu rasa benci yang mendalam sekaligus penyesalan yang tertahan. Aku sangat membencimu, batin Elric, memandang nisan ayahnya dengan mata kemerahan yang menyiratkan kepedihan. Tapi aku tidak pernah mengharapkan reuni seperti ini. Bayangan masa lampau saat sang ayah membalikkan badan di bawah bendera kejayaan Portman kembali terlintas. Ayahnya adalah sosok penguasa yang tenggelam dalam kemewahan dan tumpukan koin emas, sementara rakyat jelata mengulurkan tangan memohon belas kasihan. Elric mengingat kembali bagaimana hubungan mereka begitu renggang. Apa kau pernah tersenyum sekali saja padaku? Apa kau pernah menatapku satu kali saja dengan hangat? Tanyanya dalam hati penuh kepahitan. Namun, kemarahan itu menguap, menyisakan kekosongan yang hampa. Dan kau memilih hidup sebagai penghat, hingga akhir. Kau seharusnya hidup sedikit lebih lama. Elric menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan gejolak di dadanya. Suara embusan angin yang menyapu padang gandum perlahan mereda. Ia memutar tubuhnya, menatap lurus ke arah sang kepala pelayan senior yang setia mendampinginya. Aku tidak lagi dendam padamu seperti dulu, ucap Elric tenang. Pandangannya menajam, menuntut jawaban yang selama ini tersimpan rapat. Alvito, bagaimana ayahku bisa tewas? Alvito melangkah mendekat dengan langkah berwibawa, wajah tuanya tampak mendung saat teringat malam kelam itu. Beliau mengidap penyakit jantung. Beliau menyembunyikan kondisinya untuk Anda, jadi hanya saya dan tabib pribadi yang tahu soal penyakit itu. Mendengar penuturan tersebut, mata Elric membelalak kaget. Jadi begitu, gumamnya tak percaya. Saat hari-hari, Senjet tiba, beliau mengerahkan seluruh tenaga untuk mengamankan operasional bisnis dan melindungi aset-aset Anda, lanjut Alvito dengan nada penuh penghormatan kepada mendiang tuannya. Elric memalingkan wajahnya kembali ke arah nisan, sebuah senyum kecut tersungging di bibirnya. Kau aneh, Alvito. Apa yang kau lihat dari pria bertangan dingin seperti dia? Alasan apa lagi yang mungkin dia miliki? Tanya Elric ragu, masih sulit menerima bahwa ayahnya melakukan semua itu demi dirinya. Alvito tersenyum tipis, sebuah senyuman penuh arti yang menenangkan. Untuk uang, tentu saja. Alasan apa lagi yang mungkin dia miliki? Tapi, Anda tidak bertanya. Elric mengerutkan dahi, bingung dengan arah pembicaraan sang kepala pelayan. Soal yang baru saja katakan, Alvito menjeda kalimatnya sejenak, lalu melanjutkan dengan penegasan yang mantap. Warisan Master, dia menimbun sebanyak yang dia bisa. Dan semua uang itu, ada pada Anda, Tuan Muda. Matahari mulai meninggi, memancarkan cahaya keemasan yang menembus celah-celah dedaunan musim gugur saat mereka berjalan kembali ke kereta kuda. Elric melangkah masuk ke dalam kereta, diikuti oleh Alvito yang menutup pintu dengan rapat. Di dalam kabin kereta yang sunyi, Elric kembali merenungkan segala informasi yang baru ia terima. Alvito, apa ayahku tidak meninggalkan wasiat? Tanya Elric sambil menopang dagunya, menatap keluar jendela kereta. Beliau bukan tipe yang melakukan itu. Hanya instruksi tertulis mengenai warisannya. Jika Anda penasaran bagaimana melaksanakannya, jalan saja lurus-lurus. Alvito menggantung kalimatnya, membuat Elric menoleh. Ini sama saja, aku menyerah kepadamu, Master, seutuhnya, tambah Alvito sambil membungkuk hormat dari kursi di hadapan Elric. Beliau mengetahui masalah itu dengan lebih terang dari biasanya. Pikirkan pelan-pelan saja soal warisan itu. Kereta kuda berguncang pelan, melaju membelah jalanan setapak di pinggiran mansion Portman yang megah. Pikiran Elric ini teralih pada sosok wanita pirang misterius yang masih menetap di kediamannya. Wih, kenapa dia masih di mansion? Tanya Elric heran, mengingat status hubungan mereka yang belum jelas. Karena kalau pergi begitu saja, pernikahan seharusnya dibatalkan. Alvito menatap Elric dengan pandangan serius. Karena ini pernikahan politik, transaksi bisnis yang didasarkan sebuah perjanjian. Apa itu cukup sebagai alasan? Elric terdiam, menyadari rumitnya jejaring politik yang menjerat keluarganya. Ya, bicara soal itu, ada hal yang lupa saya katakan. Keluarga Portman ini merupakan salah satu dari peninggalan Tuan Jenderal. Begitu Anda menolak bantuan, berarti Anda diberikan pada agen, Tuan Muda. Semua warisan itu milik Anda, Tuan Muda, bukan milik Madam. Kereta akhirnya berhenti dengan suara decitan pelan di depan tangga utama mansion Portman. Elric turun dari kereta, menapakkan kakinya di atas tanah berbatu dengan bantuan tongkat kayunya. Tapi sudah setahun sejak ayahku tiada. Jika warisan adalah motifnya, dia seharusnya tidak punya alasan untuk tetap di sini lebih lama, bukan? Elric menyuarakan keheranannya saat melangkah menuju pintu masuk. Jika dia mau, dia bisa saja dengan mudah mengakhiri kontrak dengan pernikahan dan pergi sejak lama. Tetap di sini adalah pilihan nona muda sendiri, jawab Alvito dari belakang. Dia memilih melakukan itu. Apa kau tahu kenapa? Tanya Elric, menghentikan langkahnya sejenak. Misteri selalu seperti yang Anda tahu, Alvito tersenyum tipis. Maaf, saya tidak pernah cerita soal wanita dan saya tidak bermaksud. Elric menghela napas, membayangkan sosok wanita pirang anggun bergaun indah yang penuh misteri itu. Itu rahasia yang mengerikan, jadi sulit untuk didekati, pikir Elric. Sebuah pilihan, dia bahkan tidak meminta membawa untung batiniah. Dia memang orang yang sulit, gumam Elric.
Nona muda adalah istri Anda, Tuan muda. Jangan orang asing, aku hanya melihat wajahnya sekali saja. Setiap pernikahan selalu dengan cara itu, pungkas Alvitos Raya menuntun kuda menuju istal. Elric melangkah pincang menaiki anak tangga mansion satu demi satu. Begitu ia sampai di koridor utama yang bermandikan cahaya matahari, langkahnya terhenti. Di ujung lorong, dekat pilar besar, berdiri sang wanita pirang berambut panjang bergelombang. Ia mengenakan topi rajut besarnya, membawa sebuah tas kain besar di tangannya. Wajah wanita itu tampak memerah, menahan emosi yang bergejolak di dalam dadanya. Jari-jarinya meremas erat gaun coklatnya, memperlihatkan cincin pernikahan yang melingkar indah di jari manisnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, wanita itu membalikkan badan dan melangkah pergi dengan tergesa-gesa, meninggalkan Elric yang hanya bisa terpaku menatap punggungnya dengan sejuta tanda tanya yang kian menumpuk. Kau sudah kembali. Langkah tergesa-gesa wanita pirang itu terhenti ketika suara Elric memecah keheningan koridor. Pertanyaan itu membuat sang nona muda berbalik pelan. Dengan tatapan yang sedikit canggung di balik topi rajut besarnya, ia memeluk erat tas kain coklat di dadanya. Ah, kapan kau sampai? Tanya wanita itu balik, mencoba menetralisir kecanggangan di antara mereka. Barusan, jawab Elric pendek, matanya melirik ke arah tas kain yang dipegang erat oleh istrinya. Aku kembali dari ladang gandum. Suasana mendadak hening. Elric menatap pintu besar di ujung lorong, lalu menoleh kembali pada sang nona muda yang masih mematung. Mau masuk bersama? Tawar Elric lembut. Ya, jawab wanita itu singkat. Mereka berjalan beriringan menyusuri koridor megah kediaman Portman. Keheningan koridor kediaman yang megah itu mendadak terusik saat sang nona muda berbalik pelan. Dengan topi anyaman lebar yang menaungi wajahnya, ia mendekap sebuah tas kain erat-erat di dada, memandang canggung ke arah pria di hadapannya. Mencoba menyembunyikan perasaan yang canggung ini, merasakan debaran tidak nyaman di dadanya. Ia menatap suaminya yang berdiri tegak. Bahkan bersikap seperti itu, dia masih terlihat seperti bangsawan. Kulitnya itu memang murni bangsawan. Namun, lamunan itu buyar seketika saat tubuh sang pria tiba-tiba limbung. Langkah kakinya goyah, kehilangan keseimbangan di atas lantai koridor. Kau baik-baik saja, seru sang nona muda panik, refleks melangkah maju demi memastikan keadaannya. Tak, dengan cepat, pria itu menancapkan tongkat kayu penyangganya ke lantai, menahan berat tubuhnya agar tidak terjatuh. Ia menghela napas, berusaha mengulas senyum tipis yang dipaksakan. Ya, kakiku hanya lemas karena seharian berjalan-jalan, jawabnya mencoba menenangkan. Namun di dalam hati, ia merutuki kelemahannya sendiri. Astaga, sialan, kenapa dia memperhatikanku? Melihat kepayahan suaminya, sang nona muda menatap sendu anak tangga di depan mereka. Dengan kaki seperti itu, kau tidak bisa memaksakan. Tuan muda, ucapnya lirih, terselip nada khawatir yang tak mampu ia sembunyikan. Pria itu hanya bisa tersenyum masyhul, melangkah perlahan menaiki tangga sembari bertumpu pada tongkatnya. Tidak masalah, aku terbiasa dengan ini. Memalukan sekali. Aku menyusahkannya seharian, tapi kau menepati janji menemani suamimu berjalan-jalan. Mendengar penuturan itu, sang nona muda memalingkan wajahnya yang merona merah ke samping, menyembunyikan ekspresinya di balik tepian topi. Maksudku, aku menepati janji karena Tuan yang meminta. Pria itu hanya bisa tertegun menatap punggung istrinya. Ah, itu memang cara Anda. Sinar matahari senja yang merah kemasan menerobos masuk lewat jendela besar, menyinari hamparan ladang gandum di luar kastel. Kilasan memori tentang mendiang sang ayah yang berdiri di tengah ladang gandum luas kembali terlintas di benak pria itu. Pria itu menatap lurus ke depan, teringat pada ruang kerja ayahnya yang selalu dipenuhi tumpukan dokumen yang menggunung. Langkah mereka berdua terhenti di lorong tengah, tepat di bawah sebuah lukisan potret besar berbingkai emas yang menampilkan sosok mendiang sang ayah dengan tatapan tajamnya yang dingin. Pria itu meremas hulu tongkat kayunya, lalu menoleh ke arah istrinya. Aku mempelajari pekerjaan di area ini darinya. Selain itu, aku tidak terlalu ingat. Pria itu terdiam, matanya menggelap menatap sosok ayahnya di dalam lukisan. Dan dia, suamiku, pernah mohon maaf darimu. Tidak, jawab istrinya singkat dan jujur. Pria itu terenyah, pikirannya berputar pada kenyataan pahit yang baru diketahuinya. Kombinasi yang aneh, apa berkat jenderal dan wanita perdana. Pernikahan antara mereka berdua juga sama saja. Dan berita, menyadari atmosfer yang kian memberat, sang nona muda berpamitan untuk melanjutkan rutinitasnya. Baiklah, aku harus mengerjakan tugas-tugas saya. Tugas-tugas kemarin pun belum selesai. Aku belum memeriksa dokumen, setelah pria itu terkejut. Istrinya menoleh pelan, dokumen. Pria itu mengernyitkan dahi, menatap sang istri dengan tidak percaya. Tunggu, apa itu artinya kau mengurus kantor saat sunyi dan memeriksa dokumen saat malam? Selama ini, ya, jawab sang nona muda dengan polosnya. Suatu jumpa lagi saat malam mulai larut, gumam pria itu pelan, menyadari betapa beratnya beban yang dipikul wanita ini sendirian selama dia tidak ada. Ya, jawab istrinya sebelum akhirnya melangkah pergi melintasi koridor, meninggalkan sang suami yang terpaku menatap punggungnya yang menjauh. Dalam sekejap, gelombang rasa sesal membanjiri. Pria itu mengepalkan tangannya kuat-kuat, merutuki masa lalunya sendiri. Jika aku tidak pergi lebih jauh, apakah langsung mati? Meninggalkan sepupu jauhku ke kegelapan saat aku hidup senang di tempat lain, sangat memalukan. Melibatkan dia yang tidak tahu apa-apa ke masalah bisnis keluarga. Dan hingga saat ini, dia tidak pernah sekalipun mengeluhkan tentang hal itu. Dengan langkah kaki yang terasa kian berat karena rasa bersalah, pria itu menyeret kakinya pergi dari sana. Jeprak, jeprak, bunyi langkah pincangnya menggema di lorong yang sunyi.
Kerang, udang tang, suara benturan keras yang tiba-tiba memecah keheningan koridor lain, membuat pria itu terkejut dan langsung menoleh cepat. Di ujung lorong, seorang pelayan wanita berambut pendek kecoklatan tampak terduduk lemas di atas lantai marmer. Sebuah kotak kayu kecil telah terguling di sampingnya, membuat tumpukan amplop surat dengan segel lilin merah berserakan kemana-mana. Bagaimana ini? Ratap pelayan itu dengan wajah pucat dan mata berkaca-kaca karena ketakutan. Pria itu mendekat perlahan, mengamati kekacauan di lantai. Biar ku bantu. Melihat sang tuan muda membungkuk untuk memungut surat-surat tersebut, sang pelayan panik bukan main. Oh, tuan muda, dengan kaki Anda yang terluka. Ini bukan masalah, potongnya tenang seraya menyisipkan tongkatnya dan memungut selembar amplop. Omong-omong, surat-surat apa ini? Ah, ini surat yang ditujukan pada Mademoiselle. Jawab pelayan itu buru-buru sembari mengumpulkan sisa surat lainnya di lantai. Pria itu memperhatikan surat di tangannya, membalik amplop lusuh itu dengan saksama. Astaga, banyak sekali, ucapnya dalam hati saat melihat tumpukan surat bersegel merah lainnya. Namun, ketika matanya mulai membaca tulisan atau tanda yang tertera di surat tersebut, pupil matanya mendadak melebar sempurna. Napasnya tercekat di tenggorokan, seluruh tubuhnya mendadak kaku seolah tersengat listrik. Wajahnya menegang hebat dengan tatapan penuh kengerian dan keterkejutan yang mendalam. Keringat dingin mulai mengucur di pelipisnya. Wibin. Sebuah nama yang sangat dia kenali tertulis di sana. Seketika, kilasan memori tentang sosok wanita berambut pirang panjang serta sepasang pria dan wanita tua berwajah licik yang berdiri di balik bayang-bayang kegelapan melintas di kepalanya. Surat dengan segel lilin merah yang dipegangnya bergetar hebat. Sebuah rahasia terlarang dari masa lalu kini mendadak terbuka di hadapannya.